Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa calon notaris? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat untuk menimba ilmu dan pengetahuan. Harapan saya ilmu ini bisa diteruskan ke teman-teman yang lain sehingga bermanfaat dan menjadi jariah di akhirat nanti kita kelak. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, pada topik pembahasan yang ketiga ini saya akan menjelaskan pengawasan terhadap notaris dan juga organisasi notaris, dan yang kedua yaitu pemberhentian notaris. Memasuki topik pembahasan yang pertama yaitu adalah pengawasan terhadap notaris dan organisasi notaris. Di sini dijelaskan bahwa seseorang yang menjalankan kewenangannya sebagai seorang notaris juga diawasi oleh majelis pengawas. Majelis pengawas di sini adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan pengawasan terhadap notaris. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, di sini menjelaskan di pasal 67 ayat 2 bahwa majelis pengawas itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah majelis pengawas daerah, yang kedua adalah majelis pengawas wilayah, yang ketiga adalah majelis pengawas pusat. Yang sering kita dengar istilah MPD, MPW, dan MPP. Oke, next di sini majelis pengawas daerah berwenang yang pertama memberikan cuti untuk waktu sampai dengan 6 bulan. Yang kedua menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan. Kemudian untuk MPW, Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis kepada notaris. Yang kedua memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang ketiga yaitu MPP, Majelis Pengawas Pusat. Di sini berwenang yang pertama menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada notaris, dan yang kedua mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada seorang notaris tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu organisasi notaris. Menurut pasal 1 ayat 5 UJN, yang dimaksud dengan organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Syarat organisasi jabatan notaris ada 2, yaitu berbentuk perkumpulan dan juga berbadan hukum. Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris harus menegakkan kode etik notaris sebagaimana yang telah ditetapkan di organisasi notaris. Adapun diantaranya kode etik notaris yang harus ditegakkan yaitu yang pertama kepribadian notaris itu sendiri, yang kedua dalam menjalankan tugas notaris tersebut, yang ketiga hubungan notaris dengan klien, yang keempat notaris dengan sesama rekan notaris lainnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua yaitu pemberhentian notaris. Pemberhentian notaris di sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, yang ketiga pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk pemberhentian sementara di sini seorang notaris itu dikarenakan dalam proses pilot, yang kedua berada di bawah pengampuan, yang ketiga melakukan perbuatan tercela, yang keempat melakukan pelanggaran. Adapun pemberhentian dengan hormat, notaris di sini dikarenakan meninggal dunia, yang kedua telah berumur 65 tahun, yang ketiga permintaan sendiri, yang keempat tidak mampu menjalankan tugas, yang kelima berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Untuk pemberhentian dengan tidak hormat dikarenakan seorang notaris tersebut yang pertama dinyatakan pailit, yang kedua di bawah pengampuan secara terus-menerus, yang ketiga melakukan perbuatan merendahkan jabatan seorang notaris, yang keempat melakukan pelanggaran berat. Baiklah teman-teman, sampai di sini bisa dipahami. Baiklah teman-teman, itu adalah penjelasan dari pembahasan seluruh materi pada topik pembahasan yang ketiga kali ini. Selanjutnya saya punya tugas untuk teman-teman semua. Nanti bisa dijawab di kolom komentar pada video ini. Tugasnya adalah sebutkan parameter organisasi jabatan notaris yang mana diatur pada pasal 82 sampai dengan 83 Undang-Undang Jabatan Notaris. Oke, saya akhiri kuliah kita hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.